Pernahkah Anda membayangkan sebuah suara yang begitu keras, hingga ia tidak lagi terdengar sebagai suara, sebuah dentuman yang begitu masif, hingga gendang telinga para pelaut yang berjarak 60 km pecah seketika. Sebuah energi yang setara dengan 13.000 bom atom Hiroshima meledak di satu titik, di waktu yang sama. Tapi, kisah ini tidak dimulai dengan ledakan itu. Kisah ini dimulai dengan keheningan. Atau lebih tepatnya, sebuah kesalahpahaman yang fatal. Minggu pagi, 26 Agustus tahun 1883, di Batavia Kota, yang kini kita sebut Jakarta Langit, terlihat cerah. Para nyonya Belanda sedang menikmati teh di beranda rumah mereka yang luas di kawasan Menteng dan Gambir. Angin berhembus pelan dari utara, lalu terdengar dentuman-dentuman jauh, dung dung dung. Orang-orang di Batavia tersenyum. Mereka mengira itu adalah suara meriam kehormatan. Mungkin ada kapal perang kerajaan Belanda yang sedang latihan, atau ada pejabat tinggi yang datang berkunjung. Anak-anak kecil berlarian meniru suara itu. Dor, dor. Mereka bersorak, mereka bertepuk tangan. Mereka tidak tahu bahwa 160 km dari tempat mereka berdiri, sebuah pintu neraka baru saja terbuka. Mereka tidak sedang mendengar suara meriam perayaan. Mereka sedang mendengar hitung mundur menuju kiamat kecil yang akan menggelapkan separuh bumi. Dan ketika mereka sadar, semuanya sudah terlambat. Mari kita mundur sedikit. Kita berada di tahun ke-1883, Hindia Belanda sedang berada di puncak kejayaannya. Batavia dijuluki Ratu dari Timur. Kanal-kanal digali, gudang-gedang putih megah berdiri. Dan teknologi baru bernama telegraf baru saja menghubungkan kepulauan ini dengan dunia luar. Urat nadi perdagangan dunia berdenyut kencang di Selat Sunda, jalur sibuk yang menghubungkan Laut Jawa dan Samudra Hindia. Di tengah selat sibuk itu, ada gugusan pulau vulkanik yang rimbun dan hijau. Namanya Krakatau. Bagi para pelaut dan penduduk lokal, Krakatau hanyalah pemanis pemandangan. Ia diam, ia tidur pulas selama 200 tahun terakhir. Saking damainya, pulau itu dianggap tidak berbahaya. Sikap manusia saat itu bisa dibilang naif dan sedikit arogan. 3 bulan sebelum hari kejadian, tepatnya di bulan Mei tahun 1883, Krakatau sebenarnya sudah mulai batuk. Asap membumbung tinggi. Gempa-gempa kecil terasa di Anyer dan Lampung. Tapi, apa reaksi manusia? Apakah mereka lari? Apakah mereka takut? Tidak. Sebuah kapal uap komersial dari Batavia justru menyewakan paket wisata. Ya, Anda tidak salah dengar. Orang-orang kaya Eropa menyewa kapal berlayar mendekati gunung yang sedang aktif itu untuk berpiknik. Mereka makan siang di atas geladak Nemonim Enger sambil mengagumi letupan debu vulkanik sebagai pertunjukan kembang api alami yang agung. Dalam catatan harian seorang penumpang, tertulis kekaguman akan keindahan abunya. Tidak ada rasa takut. Mereka merasa alam adalah tontonan yang bisa dikendalikan. Mereka merasa aman di atas kapal besi buatan manusia modern. Mereka lupa bahwa mereka hanyalah tamu kecil di atas cincin api yang sedang marah. Krakatau membiarkan mereka menonton. Ia membiarkan mereka berpesta, seolah ia sedang menarik napas panjang, sangat panjang, sebelum berteriak. Minggu sore, 26 Agustus. Piknik itu berakhir. Di Anyer, pesisir barat Jawa, seorang petugas telegraf mulai merasakan ada yang tidak beres. Pesan-pesan yang ia kirimkan ke Batavia mulai terganggu, bukan karena kabelnya putus, tapi karena atmosfer dipenuhi muatan listrik statis dari debu vulkanik. Jarum kompas di kabel-kabel yang melintas berputar liar. Langit berubah warna, bukan mendung karena hujan, tapi kelabu tebal yang menyesakkan. Matahari tertutup lebih cepat. Di desa-desa nelayan di Lampung, burung berhenti berkicau. Anjing-anjing melolong tanpa sebab dan lari ke bukit. Alam sedang memberikan kode keras yang hanya dimengerti oleh insting purba hewan. Sementara itu, di Batavia,
Pesta masih berlanjut. Namun, debu halus mulai turun. Awalnya tipis, seperti gula bubuk di atas meja makan para pejabat kolonial. Pelayan membersihkannya, tapi debu itu datang lagi. Lalu, lampu-lampu gas di jalanan kota mulai meredup. Udara berbau belerang. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Sepanjang malam, suara gemuruh itu bukan lagi seperti meriam jauh. Ia terdengar seperti kereta api raksasa yang melaju tepat di sebelah telinga Anda. Tanah bergetar terus-menerus. Piring-piring jatuh dari rak. Lukisan Ratu Belanda miring di dinding. Di Selat Sunda, para kapten kapal menghadapi horor yang nyata. Kapal Gubernur Jenderal Lauden terjebak di dekat gunung. Kaptennya melaporkan bahwa mereka dihujani batu apung panas sebesar kepalan tangan. Kilat menambar niambar bukan dari langit ke bumi, tapi dari kawah gunung ke angkasa, menciptakan tiang api statis yang mengerikan. Mereka terperangkap dalam kegelapan total. Padahal, waktu baru menunjukkan pagi hari. Senin pagi, 27 Agustus. Tekanan di dalam perut bumi mencapai titik kritisnya. Magma panas bertemu dengan air laut dingin yang masuk lewat retakan runtuhan dinding gunung. Ini adalah resep untuk bencana. Air laut itu tidak memadamkan api. Ia berubah seketika menjadi uap bertekanan super tinggi. Gunung itu bukan lagi gunung. Ia adalah ketel uap raksasa yang katupnya terkunci rapat. Dan pada jam 10:02 pagi, kettle itu meledak. Pukul 10:02 pagi. Ledakan puncak terjadi. 2/3 pulau Krakatau musnah seketika, menjadi debu yang disemprotkan ke lapisan stratosfer. Suaranya terdengar hingga ke Pulau Rodrigues di dekat Afrika. Hampir 4.800 km jauhnya. Bayangkan, seseorang meletuskan pistol di Jakarta, dan suaranya terdengar di Tokyo. Itulah skala suaranya, tapi bukan suara yang membunuh paling banyak. Runtuhnya gunung ke dasar laut menciptakan monster baru. Tsunami setinggi 30 hingga 40 meter. Bayangkan sebuah gedung 10 lantai yang terbuat dari air bergerak dengan kecepatan pesawat jet menghantam pesisir Banten dan Lampung. Tidak ada peringatan dini, tidak ada sirine. Di Anyer, pasar pagi sedang ramai. Dalam hitungan detik, pasar, rumah, penduduk, dan sejarah kota itu dihapus dari peta. Mercusuar di Fort Point, struktur baja seberat bertenton disapu bersih, hanya menyisakan fondasi semen yang bisu. Kapal perang Berau yang sedang berlabuh di Sumatera terangkat oleh ombak, diterbangkan melintasi hutan bakau dan dijatuhkan 3 km ke daratan. Para awaknya tewas di tempat yang seharusnya mustahil bagi kapal untuk berada. Bagaimana dengan Batavia? Siang itu, jam 12 siang, Jakarta menjadi gelap gulita. Bukan mendung, tapi gelap total seperti tengah malam tanpa bulan. Orang-orang meraba-raba di jalanan. Mereka menangis, berdoa dalam berbagai bahasa Belanda, Jawa, Melayu, Cina. Semua memohon pengampunan. Mereka mengira kiamat telah tiba. Abu panas turun seperti salju hitam, menimbun atap rumah hingga runtuh. Suhu turun drastis. Lampu-lampu jalan dinyalakan, tapi cahayanya tertelan oleh pekatnya debu. Hari itu, matahari menolak bersinar di atas Jawa. 36.000 orang lebih tewas. Sebagian besar bukan karena api, tapi karena air yang dikirim oleh gunung yang marah, dan mayat-mayat mereka mengapung di Selat Sunda selama berbulan-bulan di atas roket rakit batu apung, menjadi pesan kematian bagi kapel-kapel yang lewat. Namun, di balik tumpukan mayat dan puing-puing, ada satu hal aneh yang mengubah sejarah manusia selamanya. Krakatau adalah bencana modern pertama di dunia. Ingat kabel telegraf yang baru dipasang tadi? Saat bencana terjadi, stasiun telegraf di Batavia yang selamat dari tsunami segera mengirimkan kode Morse ke Singapura. Dari Singapura diteruskan ke India, lalu lewat kabel bawah laut ke London, Paris, dan New York.
Hanya dalam hitungan jam, koran di Boston mencetak berita explosion in Java. Sebelum debu vulkanik sempat jatuh ke tanah di London, orang London sudah tahu apa yang terjadi. Ini adalah momen lahirnya desa global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah spesies manusia, kita berduka bersama untuk kejadian di belahan bumi yang lain secara real time. Dunia menjadi kecil. Bencana ini menyatukan umat manusia dalam rasa takut dan takjub yang sama. Dan dampaknya tidak berhenti di situ. Debu Krakatau menyelimuti atmosfer bumi selama bertahun-tahun. Suhu bumi turun 1,2 derajat Celcius. Di Eropa dan Amerika, matahari terbenam terlihat berwarna merah darah yang tidak wajar selama berbulan-bulan. Langit tampak seperti terbakar. Banyak sejarawan seni percaya langit merah darah inilah yang dilihat oleh seorang pelukis di Norwegia bernama Edvard Munch. Langit yang mencekam itu menginspirasinya melukis sebuah karya legendaris. The Scream, jeritan dalam lukisan itu mungkin bukan jeritan manusia, melainkan jeritan alam yang dimulai dari Selat Sunda. Hari ini, jika Anda berlayar ke Selat Sunda, airnya tampak tenang dan biru. Di tengah bekas kawah raksasa tahun 1883 itu, kini muncul pulau baru, Anak Krakatau. Ia tumbuh setiap tahun. Semakin tinggi, semakin besar. Ia adalah pewaris takhta dari raksasa yang pernah menggelapkan dunia. Kisah Krakatau 1883 bukan sekadar sejarah tentang kematian. Ia adalah pengingat yang dingin tentang posisi kita. Kita sering merasa sebagai penguasa bumi ini. Kita membangun gedung pencakar langit. Kita merekayasa cuaca. Kita merasa aman dengan teknologi. Namun, Krakatau mengajarkan kita satu hal. Peradaban manusia itu rapuh. Kita hanyalah penyewa di atas tanah yang hidup. Dan sewaktu-waktu, tanpa negosiasi, sang pemilik tanah bisa saja memutuskan untuk merenovasi rumahnya. Ketika langit Jakarta menjadi hitam pada tahun 1883, itu adalah cara alam berbisik kepada kita. Jangan pernah merasa terlalu nyaman. Sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi di masa lalu, tapi peringatan untuk masa depan kita. Jika kisah Krakatau ini membuat Anda merenung, atau mungkin sedikit merinding, tekan tombol like dan subscribe, agar cerita ini menyebar lebih luas sebelum tertimbun debu waktu. Masih banyak tragedi dan kejayaan yang terkubur di lipatan sejarah Nusantara dan dunia. Bantu kami memilih kisah mana yang harus digali selanjutnya. Tuliskan di kolom komentar, peristiwa sejarah apa yang paling membuat Anda penasaran? Saya admin cerita zaman. Undur diri, sampai jumpa di masa lalu berikutnya.